Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Selamat pagi, hari ini kita merenungkan kitab Roma pasal yang kelima. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Kitab Roma satu yang ajaib, karena Roh Allah yang menjamah seseorang sehingga bisa untuk menulisnya. Pada saat Paulus membaca kitab Kejadian, kita pun membaca kitab Kejadian, lihat dan lihat lagi, tidak terlihat oleh kita bahwa Abraham dia dibenarkan sebelum dia bersunat. Di dalam banyak sekali rahasia rohani lewat pewahyuan Allah baru bisa kita lihat. Allah di pasal keempat, Allah memperhitungkan Abraham, dia dibenarkan bukan karena dia bersunat, yaitu pada saat dia percaya akan Tuhan, dia sudah diperhitungkan benar. Percaya sudah 20-an tahun baru melakukan sunat. Jadi kita setiap orang bisa menjadi anak cucunya Abraham, keturunannya Abraham, yaitu berdasarkan iman menjadi keturunan dari Abraham. Dibenarkan karena iman itu sangatlah baik. Jadi pasal yang kelima dengan tema sangatlah indah, dibenarkan karena iman. Pada saat kita sebelum percaya Tuhan, bahkan banyak orang yang percaya Tuhan tapi sepertinya biasa saja. Kita menghadapi banyak sekali permasalahan. Kita terhadap kehidupan, kita banyak penelitian. Mungkin waktu kecil kita mendengar lebih baik hidup dari masa kecil. Tapi sebelum 30 tahun, mengapa dia mulai bercerai, bahkan menghadapi ikut dalam undangan dia yang kedua lagi untuk pernikahan. Sekarang dalam rumah tangga pecah itu makin banyak, dan melihat banyak sekali teman-teman yang meninggal atau hubungan yang retak, bermasalah, atau baik itu pekerjaan maupun kesehatan mulai timbul masalah. Walau berusaha payah, tetap semuanya itu sama. Kamu menginginkan orang lain, mungkin kita iri orang lain punya uang, tetapi hubungan rumah tangga mereka itu tidak baik. Kamu lihat pekerjaan orang itu sangat sukses, tetapi kesehatannya sangatlah buruk. Walaupun kamu tidak puas akan diri sendiri, tetapi kamu umurmu lebih panjang dari dia. Kita akan menemukan di pekerjaan, kekayaan, kesehatan, semua itu kita tidak berdaya. Perlahan, seperti ada kutuk di dalamnya. Saya di sekolah universitas, saya belum mengenal Injil. Saya bertanya ibu saya sesuatu, mengapa marga kita marga Wang? Yang saya katakan itu seluruh keluarga Wong.
tidak ada satupun anak perempuan yang menikah dengan baik. Yang tidak baik itu sungguhnya bisa dilihat. Ya, ibu saya lewat dari prinsip dari leluhur diperjelaskan. Jadi kamu akan menemukan kita tidak ada kasih karunia untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena tidak ada kasih karunia, kita makan sesuatu pun tidak tahu apa rasanya. Bahkan kita minum air yang tidak sehat untuk tubuh kita. Jadi, dalam segala sesuatu tidak ada kasih karunia untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Aku dan kamu juga punya pikiran yang demikian, yaitu segala sesuatu masalah masalah dari akarnya, yaitu Allah tidak suka samamu, hubunganmu dengan Tuhan tidak baik, kita punya dosa. Kita menghadapi masalah ini, kita sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Banyak sekali orang tahu bahwa merokok itu tidak baik, tetapi kamu tidak bisa lepas dari merokok. Saya pun tahu orang gemuk itu tidak baik. Selalu diberbicarakan, tapi tidak berdaya. Kamu ingin banyak untuk keuntungan keuangan, mendapatkan banyak uang, tapi kamu di situ menanam modal tetapi berulang kali gagal. Banyak sekali kamu memahami tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu ingin untuk tidak punya kebiasaan buruk tetapi kamu tidak bisa untuk menghentikannya. Yaitu kita sesungguhnya tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, dan segala sesuatu masalah ini yaitu akarnya, sumber akarnya karena hubungan kita dengan Allah tidak baik. Kita tidak seperti Allah, kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak berkuasa untuk berbuat baik. Tetapi masa lalu, kalau berbuat salah, tidak tahu apa yang harus diperbuatkan. Dibenarkan karena iman. Dari sini memulai untuk terbuka bagi kita untuk masalah ini. Sub yang pertama, ayat 11. Hubungan dengan Allah gembira. Kita dibenarkan inilah untuk menyelesaikan akar dari masalah kita. Ayat pertama, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita percaya Tuhan Yesus, Dia mati untuk kita. Kesalahan masa lalu kita dan yang akan datang, kita dihapuskan dengan darahnya Tuhan. Jadi hubungan kita sangat tepat dengan Tuhan. Ya, Allah tidak lagi benci sama kamu, murka Allah akan pergi darimu. Terutama bagi kita kalau kita menjadi seorang mandor. Ada sebagian pekerja, ada yang tidak suka sama dia. Tapi kamu harus menunjukkan kamu di depan bos tidak diutarakan, tetapi hatimu sangat jelas
bagaimana yang ia kerjakan pun tidak sangatlah sulit, karena kamu melihat permasalahan darinya dan dia tahu, dan kamu tahu orang ini tidak bisa diandalkan, dan kamu tahu orang ini akan sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu, bahkan sepertinya sangat berusaha payah. Dengan sederhana kita berikan tanda silang kepada dia. Jadi bagaimanapun dia berusaha itu tidak ada faedahnya. Kita di dalam murka Allah pun sama. Kita mengira kita sekali ini gagal, dan untuk mencoba sekali lagi itu juga tidak ada gunanya. Kamu akan merasakan bahwa akhir hidup hampir sama. Mengapa begitu cepat? Mengapa tidak pergi ke undangan orang pernikahan, pergi ke orang belasungkawa? Kamu akan menemukan perkara ini bagaimana untuk diselesaikan. Dibenarkan karena iman, menyelesaikan perkara kita dengan Allah. Itu yang dasar utama. Sekarang Allah, kita di dalam Allah kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik dan benar, tetapi karena darah Yesus. Aku mengaku Yesus mati untuk saya, darahnya. Allah berkata demikian, sudah cukup. Kemudian Allah melihat saya pun lega. Anak saya begitu berharga, dia mati, kamu percaya? Oke ya. Aku tidak lagi memperhitungkan kesalahanmu masa lalu dan apa yang kamu lakukan yang akan datang. Kamu haruslah, kalau kamu berpegang dibenarkan karena iman, Allah pun terima. Bagaimana bisa oke atau diterima? Kita masuk dalam wilayah yang baru, yaitu wilayah kasih karunia yang tidak dimengerti oleh banyak orang seumur hidupnya. Rupanya banyak berkat yang dapat diterima dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena kamu setelah percaya Yesus. Dari kelakuan yang terbalik dari masuk di dalam anugerah. Masa kecil kita dilatih untuk ujian, untuk nilai yang baik. Kita dikasih hadiah. Kita setelah dewasa kita bekerja pun, kalau pekerjaan kita baik akan mendapatkan bonus. Kalau penampilanmu tidak baik, karyamu tidak baik, kamu akan pergi. Seluruhnya dengan kelakuan dan yang kita perbuatan, kita tidak bisa mengerti akan kasih karunia. Kita mengira harus berusaha payah untuk kerja, tetapi berusaha giat belum tentu ada hasil yang baik. Jadi seumur hidup tidak tahu apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Tetapi pada saat kita dibenarkan karena iman, kita bisa masuk dalam wilayah kasih karunia. Ayat kedua, oleh karena dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ini adalah dilakukan oleh Tuhan. Kita percaya Yesus mati untuk kita. Kita percaya Yesus, segala sesuatu alam semesta ini diberikan kepada kita. Kita masuk dalam kasih karunia ini, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita. Satu yang sangat yang baik, kemudian kita akan bergembira, bermegah. Maka seperti kita berjalan pun kita bisa senyum-senyum. Pada waktu saya dibaptis dan pada hari saya di kemah kesembuhan, 2 hari ini sangatlah berbeda. Kamu
akan melihat segala sesuatunya itu sangatlah semarak, maka kamu akan gembira. Pada kamu akan merasa dunia ini sangat baik. Perasaan inilah perasaan penuh dengan sukacita, dan dalam arti kerohanian, yaitu kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah, yaitu hubungan kita dengan Allah baik, kan hubungan kita dengan Allah lebih mendekat dan semakin akan menyatakan kemuliaan Allah, akan semakin banyak rupa Allah. Karena manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah, dan kehilangan ini ditambah, maka kita punya iman, kita punya semangat, maka kita akan tahu kita sebagai lambang dari Allah, kita akan seperti merupa Dia, maka kamu akan lebih gembira. Di pasal ini masih ada kesengsaraan, walaupun ada gembiraan. COVID pun akan datang, bukan? Pandemik akan datang. Bahkan di segala tempat pun ada perang, ada tempat penganiayaan agama, atau bank bangkrut. Segala kesusahan, kesengsaraan ini, sukacita ini dalam keadaan pun masih akan ada. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita berpegang dibenarkan karena iman kebenaran ini, atau karena berkat atau milik sendiri? Mengapa di dalam saya penuh dengan kepahitan, kesengsaraan, menderita? Karena kita tidak berpegang pada kasih karunia dibenarkan karena iman ini sangatlah indah. Yang kita pegang, kalau kita berpegang, maka kita akan bersuka cita, dan bahkan tidak akan terpengaruh akan keadaan di luar. Jadi di ayat ketiga dikatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan, dan kamu menghadapi kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Tidak apa-apa, kita akan kehendak Allah, berkat yang tidak kita mengerti akan kita dapati. Dan waktu yang lama, maka ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Kayak itu kamu akan sangat bisa menanggapi bagaimana kesengsaraan itu, karena kamu tahu akan perbuatan Allah. Kita sebagai manusia ada kala dalam kesengsaraan sampai diri sendiri pun tidak tahu bahwa diri sangat menderita. Saya ingat waktu saya di persembahan persepuluhan sangatlah memberontak. Tetapi setelah dipersembahkan, ada mendapatkan satu kelegaan. Sesungguhnya otak kita selalu menghitung uang. Rasa kemiskinan itu sangat kuat. Bernikah bertawanan juga sangatlah kuat. Tetapi lewat beberapa kali dalam kemah pertemuan, mengadakan hubungan dengan suami istri, baru perlahan semua ini bisa diputuskan. Yaitu kita hidup dalam dalam tekanan. Tetapi pada saat kasih Allah memenuhi kita, kita bisa terima. Kita pun bisa oke, dan kita pun bisa mengerti bahwa itu perbuatan Allah.
dan kamu penuh dengan pengharapan. Sebab kamu tahu Allah mengasihimu dan kamu tahu bahwa ya apa yang kamu hadapi ini ada faedahnya untukmu. Kamu menghadapinya, kamu akan semakin dewasa. Seperti banyak teman saya yang memanggil saya Wong Tai Tao, yaitu kepala besar. Karena kepala saya besar, saya suka pakai otak. Lagi pula saya sangat mementingkan penalaran. Saya merasa ini satu keistimewaan yang besar bagi saya. Kamu berkata dengan aku, harus beri uang, gaji. Yang saya katakan waktu saya bekerja di luar, banyak sekali bos tidak ingin memberi uang mengundang saya makan. Mereka tidak ingin mengeluarkan uang mengundang saya makan. Saya bisa merasakan mereka ingin mengetahui sesuatu. Jadi saya memberikan yang mereka ingin tahu, itu pas-pasan, tetapi tidak memuaskan mereka. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan mencari saya untuk melakukan proyek ini. Ini kelebihan dari saya. Sampai anak saya yang kecil, putra saya yang kecil meninggalkan gereja, saya merasakan akan penalaran sendiri. Itu sangat kuat, dan penalaran saya mau menyelesaikan penalaran anak putra saya itu tambah lagi sulit. Dan baru saya menemukan bahwa saya penuh dengan masalah. Banyak sekali sesuatu perlu dengan kasih karunia Allah untuk membantu kita. Kamu dengan demikian baru merasakan pada putra saya meninggalkan saya, baru membantu saya saya sangat merasakan ada faedah bagi saya. Dulu saya banyak sekali peperangan batin, merasa diri tidak baik, tidak bisa mengurus rumah sendiri, bagaimana bisa mengurus pekerjaan Tuhan. Tapi karena dipenuhi kasih Allah, suatu yang saya banyak membuat saya bisa menyelesaikan perkara yang rumit. Maka di sini ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kamu tahu Allah mengasihimu. Ayat 1-5 itu sub poin yang pertama. Ayat 6 sampai dengan 11 itu untuk menanggapi ayat kelima. Jadi, apakah kasih Allah itu? Kasih Allah telah dinyatakan sejak semula. Yesus telah mati untuk saya. Kristus telah mati untuk kita. Ini adalah kasih. Ini bukan berarti aku telah berbuat salah, aku bersalah, saya perlu untuk diselamatkan. Jadi kemudian Yesus, kamu tahu salah, kemudian mati untuk kamu. Bukan demikian. Yaitu pada saat kita tidak mengetahui. Semuanya itu sebelum kita dalam bertobat. Pada waktu kita masih kita masih berdosa. Pada saat kamu tidak tahu kamu punya masalah. Bahkan sunat hukum Taurat pun kamu belum pernah dengar. Dan prinsip ini sebelumnya tidak ada padamu. Pada saat kamu menyembah leluhur atau menghormati leluhurmu,
Pada saat kamu melewati bait, kemudian kamu di situ meramal, kamu tidak tahu kalau kamu punya masalah. Bahkan sampai kamu pada saat kamu marah kepada Allah. Kita ada staf gereja dulu, waktu kita menginjilkan dia sampai di rumah dia marah sama Allah. Tapi akhirnya dia menjadi pastor, menjadi pendeta. Ya itu pada saat kasih Allah yang tidak kamu, pada saat kamu belum tahu dia telah mati untuk kamu. Seperti dikatakan ayat dengan 8. Pada saat Allah murka, dia mati untuk kita. Ayat 10, pada saat kita menjadi bermusuhan, masih bersekutuan dengan Allah, dia telah mati untuk kita. Jadi kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa bermegah di dalam kita. Kita bermegah di dalam Allah. Biarlah di dalam Allah kita bermegah. Ini dibawakan karena kita dibenarkan karena iman. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus berpegang pada berkat ini, karena berkat itu telah datang. Pada saat kamu belum merasa kamu memerlukan, tetapi Kristus telah mati untukmu. Kemudian kamu berpegang pada keselamatan ini. Mungkin belum bermegah, di dalam Allah, masih dalam berbanyak permasalahan. Kita perlu diperbaharui. Jadi kalau tidak, berkat yang kamu dapat itu sangatlah sedikit. Allah di dalammu itu sangatlah kecil. Kita masuk di sub yang kedua. Dosa dan maut itu datang ada dalam Adam. Keselamatan itu ada pada, dan hidup itu dari Kristus. Kita berdosa, kita ada dosa, maka kita akan mati, akan menghadapi maut. Kapan mulai? Itu sejak zaman Adam. Karena kita adalah keturunan Adam. Karena Adam telah berdosa, sejak itu setiap manusia berada di dalam dosa. Mengapa kita bisa demikian? Karena itu dosa Adam. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Yaitu karena juga seseorang, yaitu karena Yesus. Adam membuat kita dalam maut, Yesus membuat kita hidup. Bahkan kasih karunia-Nya Yesus lebih besar daripada penghukuman. Yaitu sekali berdosa maka akan berada dalam maut. Satu kali saja. Tetapi kita telah berdosa bertahun-tahun, tetapi karena satu kali Yesus mati, kita diselamatkan. Satu kesalahan membuat kita mati atau maut. Kita telah berdosa bermacam-macam, tetapi kita bisa hidup. Jadi kita bisa mengetahui bahwa karunia-Nya sangatlah besar. Dan karunia ini bisa meliputi seluruh pelanggaran kita, bahkan sampai pelanggaran yang akan datang. Jadi kamu melihat kasih karunia-Nya sungguh lebih besar. Ayat 12 sesuai dari satu segi memperjelaskan kebenaran dalam dibenarkan karena iman.
Jadi di ayat 5 dikatakan jauh lebih besar kasih karunia Allah dan kasih karunia yang dilimpah orang yang karena satu orang. Ayat 16, kasih karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang. Ayat 18, sebab sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan dibenarkan semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 16, jadi sama seperti ketaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi kebenaran. Jadi karunia lebih besar daripada pelanggaran, kasih karunia lebih besar dari dosa. Ini adalah akarnya dari Yesus Kristus. Di dalam karena Yesus Kristus ketaatan satu orang, kita semua menjadi orang benar. Kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita di dalam kasih karunia. Bukan mengandalkan kita sendiri. Kita jangan masuk dalam anugerah untuk terus mengandalkan diri sendiri. Bukan tidak untuk bergiat. Karena Allah itu yang giat. Giat itu adalah satu karakter, tetapi giat itu belum berarti apa-apa. Giat itu seharusnya, tetapi kita bisa memilih. Pilihlah apa yang kamu sukai. Kita hidup haruslah kita bersukacita, kita giat untuk bekerja. Seperti yang saya katakan kepada putra saya, haruslah sekolah dengan baik dan main yang baik dan bekerja yang baik. Yaitu dalam setiap pekerjaan kita haruslah serius. Tetapi bukan keseriusan sebagai gaji. Semua itu karena kasih karunia. Semua karena karunia Tuhan. Kita masuk dalam wilayah kasih karunia Tuhan. Kita tahu segala sesuatunya itu adalah dengan cuma-cuma. Bahkan akan semakin banyak karunia-Nya. Karena karunia-Nya itu sangatlah luas dan dalam. Walaupun kita menghadapi kesusahan, itu pun baik. Itu juga baik. Sebab itu akan memperbaharuimu. Maka kamu akan semakin mengerti akan Allah. Sungguh sangatlah indah dibenarkan karena iman. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Saudara semua, mari kita bangkit untuk memuji Tuhan Allah kita. Sungguh kasih karunia-Nya sangatlah luas dan dalam, melebihi apa yang kita minta. Di dalam kita pun tahu bahwa karunia-Nya cukup untuk kita pakai. Anugerah Tuhan sungguhlah indah, lebih dalam dari, lebih luas dari sana. Anugerah Tuhan besar dan kecil yang dicurahkan kepada kita, dan semua didapatkan dengan cuma-cuma. Aku ingin memuji.
seumur hidupku memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan, kami meninggikan Engkau, Tuhan, kami berikan puji syukur kami kepada Engkau. Kami berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sungguh baik, karunia-Mu sungguh indah, sungguh indah dibenarkan karena iman, karena kasih pengorbanan Yesus, karena ketaatan Yesus. Saudara semua, marilah kita memuji Yesus Kristus. Karena kita tidak lagi dalam pelanggaran kita, karena Yesus yang telah mati untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih karena anugerah-Mu. Kami yang sebelumnya di dalam dosa, kami bersyukur Engkau selamatkan sehingga kami bisa berdiri di hadapan, sehingga kami mendapatkan karunia dibenarkan karena iman. Yesus, kami berterima kasih pada saat kami apapun tidak tahu, kami tak besar, tetapi Engkau telah mempersembahkan diri-Mu untuk kami dan menebus kami sehingga kami bisa pergi dari segala dosa dan kami bisa masuk dibenarkan karena iman. Tuhan, sebelumnya kami tidak tetapi Tuhan, kami selangkah demi selangkah memberitahukan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau. Di pagi ini kami berterima kasih atas pilihan kepada Engkau memilih untuk taat. Engkau punya kesempatan untuk tidak, tetapi Engkau memilih untuk taat. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau taat sampai mati sehingga Engkau membuka jalan hidup bagi kami, jalan anugerah. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, kami memuji Engkau. Yesus, kami sangat mengasihi Engkau karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Karena Engkau telah mengasihi kami sebelum kami mengenal Engkau. Pada saat kamu belum punya perasaan bahkan dalam menolak Engkau, tetapi Tuhan, Engkau telah berkata, aku mengasihimu, dan berkorban untuk kami. Tuhan, kami tidak memahami begitu besar kasih-Mu. Kami tidak mengerti dibenarkan karena iman. Kami selalu mengira harus melakukan yang baik baru mendapatkan hal yang baik. Kami selalu di dalam di sini dan kelakuan kami selalu berbalik, menyeleweng. Tuhan, mohon Engkau tolong kami hanya karena Roh Kudus yang mencurahkan sehingga kami bisa memahami bahwa kasih-Mu sungguhlah besar dan kasih-Mu itu sangatlah sempurna dan kasih-Mu itu tanpa syarat. Saudara semua, mari kita angkat tangan kita seperti kita berkata pada Tuhan, Tuhan, kami taat, kami tunduk di dalam. Kami tidak bisa masuk dalam dibenarkan karena otak kami tahu, tetapi hati kami sangatlah jauh. Hati kami selalu mengira bahwa kami selalu dengan kelakuan. Jadi Tuhan, kami mengatakan, Tuhan, kami taat di dalam Roh Kudus. Roh Kudus, mohon pada Engkau datang. Engkau datang untuk mencurahkan kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan, Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa memberitahukan kami masuk dalam kebenaran Allah, sehingga kami seperti kami hari ini. Tuhan, kami berseru kepadamu. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan dicurahkan akan kasih Allah. Dan mohon Engkau curahkan kasih-Mu kepada kami semua orang, sehingga kami dipenuhi dengan kasih Allah. Kami tidak mau hidup dalam pikiran saja, dalam penaranan saja hidup dibenarkan karena iman, tetapi sesungguhnya kami perlu akan kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Mohon kepada Engkau, curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah kasih-Mu untuk kami lebih dalam lagi. Kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Mari kita masuk di dalam roh kita.
mengerti akan kehendak-Mu. Oh, kita masuk dalam penyembahan, masuk di dalam roh. Oh, Holy Spirit, penuhilah kami. Oh, Jamalah kami ya Tuhan Kudus. Kami perlu akan Engkau surah. Tuhan, kami perlu akan curahan Roh Kudus-Mu lebih banyak lagi. Penuhilah kami lebih banyak lagi. Agar roh kami di dalam terang-Mu dibangkitkan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami. Penuhilah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Kitab Roma pasal 5, kita dibenarkan karena iman, sehingga kita diperdamaikan karena Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita karena percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus, Engkau adalah Kristus. Seperti apakah kamu menerima
Tuhan di dalam hidupmu, Yesus Kristus di dalam hidupmu, kamu angkat tanganmu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhanku, Engkau menyelamatkan aku, Engkau menyelamatkan aku. Tuhan, aku percaya Engkau melepaskan aku dari ikatan dosa, melepaskan aku dari segala ketakutan, melepas dari segala penghakiman. Tuhan, aku percaya akan Engkau. Aku percaya Tuhan. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Kami dibenarkan dan Engkau memberikan tangan jempol dan berkata kepada kami, benar, benar. Dengan demikian, Tuhan, Engkau tahu seberapa susah payah untuk menjadi orang benar, untuk mendapatkan 100%, untuk mendapatkan yang pertama penuh dengan keringat. Sungguh, Tuhan, aku ingin mendapatkan pujian dari orang, kepastian dari orang penuh dengan keringat, tetapi apapun tidak didapatkan. Tetapi Tuhan, hari ini karena aku berkata kepada Engkau, aku percaya Yesus, Engkau adalah Tuhanku, aku mengikutimu, aku percaya akan Engkau. Engkau telah mati untuk aku, dan Engkau telah menyelamatkan aku, dan Engkau telah memberikan jempolmu kepada aku dan berkata, Engkau melakukan yang benar dan baik. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun tanganku, Engkau memegang tanganku, salah satu juga memegang tangan Allah. Kami, Tuhan, kita dibenarkan, kita bisa bermegah di dalam Allah. Kita tidak lagi dalam murka Allah, tetapi kita berada dalam damai sejahtera Allah. Tuhan melihat kita baik. Di dalamnya ada damai sejahtera. Di dalamnya ada memilih keputusan yang benar. Ada anugerah. Karena kasih-Mu Tuhan, kami memperoleh kasih karunia-Mu. Kita harus terima Yesus. Karena percaya Yesus, percaya Yesus adalah juru selamat, sehingga kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Tuhan, kami dengan renungan pagi membaca firman-Mu baru tahu semua ini adalah kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami semua ini dalam pikiran saudara-saudara ini penuh dengan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, di masa lalu kami penuh dengan murka, penuh dengan akar pahit, pertikaian dan perbanding-bandingkan dan curiga dan ketakutan. Tapi semua ini Tuhan, karena Engkau kami perlahan-lahan untuk bersyukur. Dan di dalam kasih karunia ini, karena ini adalah Engkau yang melakukannya, kami tidak layak, tapi karena ada kasih karunia ini, kami berterima kasih, bahkan kami bermegah dalam pengharapan dalam kemuliaan Allah, bermegah dalam pengharapan kemuliaan Allah. Mari kita bersama memuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kemuliaan-Mu. Kami memuji kemuliaan. Sungguh Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya demikian, masih banyak lagi. Bukan hanya masih banyak lagi dibenarkan. Sungguh indah dibenarkan karena iman. Dalam kesengsaraan kita bisa bermegah, di dalam kesengsaraan kita bisa memuji, dan di dalam kesengsaraan kita masih bisa tetap bersyukur, sebab kita dalam kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Pada saat aku bisa bertekun, maka akan menimbulkan tahan uji.
tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan dalam ujian akan menjadikan karakter bagi saya. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan, di dalam kerajaanku aku penuh dengan pengharapan. Dalam kerajaan Allah aku penuh dengan pengharapan, dan aku sangat mengharapkan penuh dengan mujizat Engkau dan segala kasih karunia Tuhan. Tuhan, Adam yang lama pergi dari kami, Tuhan, yang memalukan dari Hawa pergi dari kami. Kami tidak perlu lagi untuk dengan daun untuk menutupi kemaluan kami. Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau curahkan kepada kami, karena kasih karunia-Mu lah ya Tuhan, Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Yang semua kasih karunia yang datang dari Engkau Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami masuk dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, Roh-Mu menerangi kami. Agar di dalam kami timbul satu sukacita yang tidak bisa dimengerti, dan juga sukacita yang tidak bisa ditersembunyikan. Yaitu dalam dalam kesengsaraan, di dalam segala penderitaan, penuh dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, Roh-Mu penuhilah kami. Penuhilah kami. Menyinarkan sebuah yang memalukan dari Adam yang lama kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon darah Tuhan, dengan pedang Roh patahkan semua saudara-saudari semua yang di dalam saudara-saudara benteng hukum Taurat dalam hidupmu, sifat yang membelok. Dalam nama Tuhan Yesus saya meminta pergi darimu, pergi dari saudara-saudari semua, karena tata Tuhan Kristus telah ada pada saudara-saudari semua, sebuah benteng pergi dari saudara-saudari kami semua, karena saudara-saudari kami, karena dia percaya Tuhan telah bertata di dalam saudara-saudari kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati engkau adalah anak-anak Allah. Yesus adalah Rajamu. Kamu pasti akan mendapatkan kehidupan dan dibenarkan. Kamu pasti akan mendapatkan kedamaian dan bermegah di dalam Tuhan. Setiap orang yang engkau ketemu, karena kamu, mereka pun bermegah dan masuk di dalam
rumah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.